Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alutani Syaputra dengan NIM A11 2024 dari kelas 43 UG1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan proyek akhir dari kelompok kami, yaitu kelompok 1, tentang klasifikasi resiko stres mahasiswa di Indonesia berdasarkan pola akademik dan aktivitas harian menggunakan algoritma random forest. Oke, langsung saja kita next. Untuk latar belakangnya sendiri, tentu kesehatan mental mahasiswa itu berperan penting dalam menunjang motivasi belajar dan juga prestasi akademik. Tapi terkadang tekanan tugas, tuntutan prestasi, dan juga perubahan gaya hidup itu sering memicu stres. Nah, akhir-akhir ini tuh tingginya presentasi mahasiswa yang mengalami gangguan mental ini tuh menunjukkan perlunya deteksi dini oleh sebuah institusi untuk melakukan intervensi secara tepat. Nah, penelitian ini digunakan untuk menerapkan algoritma random forest untuk mengklasifikasikan resiko stres terhadap mahasiswa berdasarkan beberapa faktor-faktor pendukung seperti akademik, gaya hidup, dan juga ekonomi sosial seperti itu. Untuk tujuan penelitiannya sendiri, pertama menggunakan algoritma random forest untuk mengklasifikasikan tingkat resiko stres mahasiswa, lalu kemudian mengevaluasi kerja model random forest dalam memprediksi risiko stres mahasiswa menggunakan metrik evaluasi seperti akurasi, precision, recall, dan conversion matrix. Kemudian mengidentifikasi faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap risiko stres mahasiswa pada modeling. Untuk rumusan masalahnya sendiri, bagaimana menerapkan algoritma random forest untuk mengklasifikasikan risiko stres mahasiswa berdasarkan data akademik dan juga aktivitas harian, bagaimana performa model random forest dalam memprediksi risiko stres mahasiswa berdasarkan metrik evaluasi seperti akurasi, precision, recall, dan conversion matrix, dan juga faktor apa saja yang paling berpengaruh terhadap klasifikasi risiko stres mahasiswa berdasarkan analisis feature important pada model random forest. Kemudian untuk tinjauan studinya sendiri, penelitian terdahulu itu menunjukkan bahwa machine learning itu efektif dalam klasifikasi stres mahasiswa. Terdapat salah satu publikasi itu menggunakan algoritma support vector machine. Namun beberapa studi komparatif itu menunjukkan bahwa random forest memberikan performa itu yang lebih optimal dibandingkan dengan decision tree dan juga logistic regression. Yang juga memang kemarin dari kelompok kami sudah membuktikan seperti itu. Dari beberapa model yang ada, memang random forest yang lebih tinggi untuk akurasinya dan ketepatan. Kemudian untuk metode penelitiannya sendiri, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif menggunakan machine learning. Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian terapan yang diimplementasikan dalam bentuk sistem prediksi berbasis web nantinya. Metode yang digunakan adalah klasifikasi survive learning dengan algoritma random forest. Kemudian untuk variabel penelitian dan dependennya sendiri, itu tuh ada menggunakan dua jenis fitur, ada numerical dan juga kategorikal. Untuk numerical sendiri itu ada umur, jam belajar per hari, jam tidur per hari, IPK, jumlah tugas besar per minggu. Sedangkan kategorikalnya itu ada gender, jurusan atau program studi, frekuensi olahraga, pemasukan keluarga, dan status hubungan. Dengan dependennya atau labelnya itu sehat dan resiko stres, seperti itu. Untuk tahapan penelitian, pertama dengan mengumpulkan data, kemudian preprocessing, modeling, training model, kemudian evaluation, dan terakhir deployment streamlit, seperti itu. Untuk preprocessing data dan metrik evaluasi, ada beberapa langkah, yaitu pembersihan data, normalisasi data, encoding data, dan juga splitting data. Yang dimana setiap yang dilakukan seperti metrik akurasi ini memiliki fungsi mengukur proporsi prediksi yang benar, F1 score untuk harmonic mean dan precision dan recall, conversion metric untuk menunjukkan distribusi prediksi TP, TN, FP, dan FN, classification report untuk laporan precision, recall, and F1 per kelas. Kemudian untuk kerangka berpikirnya sendiri, ada input data mahasiswa awal, nanti akan preprocessing, training, dan evaluasi performa model, kemudian akan memprediksi resiko stres dengan probabilitas ketepatan prediksi dari model yang sudah dibuat, seperti itu. Untuk kesimpulannya sendiri, berdasarkan hasil penelitian algoritma random forest ini tentu berhasil diterapkan untuk mengklasifikasi kondisi kesehatan mental mahasiswa melalui tahapan pengumpulan data, preprocessing, pembangunan, dan juga evaluasi model tentunya. Dataset diproses dengan normalisasi dan encoding variabel agar dapat digunakan secara optimal oleh model.
Nah, evaluasi juga menggunakan metrik klasifikasi menunjukkan bahwa model memiliki performa yang cukup baik serta mampu mengidentifikasi faktor-faktor utama mahasiswa yang tentu mempengaruhi kondisi kesehatan suatu mental mahasiswa. Kemudian diimplementasikan dalam aplikasi berbasis Streamlit sebagai sistem peringatan dini yang interaktif dan mudah digunakan untuk mendukung deteksi risiko stres mahasiswa. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai codingannya yang ada di VS Code, yaitu yang pertama kita ada beberapa struktur folder di sini, yang dimana di sini ada struktur folder app ini tuh untuk folder utama aplikasi Streamlit-nya, kemudian ada app.py, ini tuh adalah untuk file utama aplikasinya, kemudian di page kita juga ada 4 halaman, ada halaman analisis, halaman home, model performance, juga prediction, lalu kemudian untuk di styles ini sendiri, ada untuk CSS-nya, styling aplikasi, CSS custom. Lalu kemudian untuk di data ini, untuk menyimpan dataset yang kami gunakan. Lalu kemudian untuk modelnya, di sini kita ada folder model, ada menggunakan model yang sudah dilatih, base model PKL, dan juga statistik preprocessing. Kemudian untuk notebooks-nya ini sendiri, source code modules, dari eksplorasi data Jupyter Notebook seperti itu, dan juga ini proses modeling untuk modeling.ipynb. Kemudian ada SRC, ini ada data preprocessing ini untuk preprocessing data, model training untuk nge-training data, dan juga utils.py ini untuk fungsi utilitas. Lalu kemudian untuk requirement.txt ini untuk dependensi proyek seperti itu. Lalu kemudian di sini di file requirement.txt ini adalah isi dari dependensi proyek kami, yaitu ada Streamlit, Pandas, NumPy, scikit-learn, Plotly, and Pillow. Kemudian untuk data preprocessing-nya ini ada 3 file utama, yaitu untuk fungsi load data, lalu kemudian ada untuk fungsi clean IPK, dan juga untuk fungsi preprocessing data seperti itu. Lalu kemudian untuk model training, di sini file ini berisi logika untuk melatih model random forest-nya. Di sini ada preprocessing data juga untuk prepare data yang nantinya akan di-split, kemudian akan mendefinisikan fitur, lalu meng-split data 80 banding 20, 80 untuk training dan 20-nya untuk testing seperti itu. Kemudian ada app.py, di sini adalah file utamanya, yang dimana ini berisikan konfigurasi halaman, load data dan model dengan caching, lalu kemudian ada juga untuk routing halaman, yang dimana aplikasi kita memiliki 4 halaman tadi, yaitu analisis.py, home.py, model performance.py, dan prediction. Untuk page home.py ini sendiri, ini tuh menampilkan ringkasan dataset dan matrix model seperti itu, yang dimana akan ada total data, akurasi model, kemudian ada data resiko stresnya juga. Lalu kemudian untuk prediction.py-nya ini adalah halaman yang dimana untuk inti dari aplikasi halaman prediksi ini sendiri. Isinya ini tuh adalah untuk menginputkan data mahasiswa yang akan diinputkan oleh user seperti itu. Lalu kemudian ada analisis.py. Di sini adalah halaman yang menyediakan visualisasi eksplorasi datanya sendiri, ada distribusi, kolerasi, dan juga statistiknya itu sendiri terhadap fitur-fitur terkait seperti itu. Kemudian untuk performance.py di sini adalah menampilkan evaluasi lengkap modelnya dengan ada convention metric heat map, terus kemudian ada goal chart untuk akurasinya seperti itu. Ada fitur importannya juga. Lalu kemudian untuk utility.py-nya ini sendiri untuk generate sertifikasi hasil prediksi, tujuannya dengan dimana tuh membuat canvas dengan ukuran 1200 x 80 pixel dengan draw header, nama, hasil, dan juga probabilitasnya. Lalu kemudian
user juga dapat mendownload hasil prediksi dalam bentuk kartu PNG seperti itu. Kemudian untuk file ini adalah berisikan CSS. Untuk style custom page ini adalah file berisi CSS custom untuk tampilan aplikasinya itu sendiri. Lalu kemudian untuk penjelasan alur kerjanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai alur kerja dalam penggunaan aplikasi atau web di Streamlit tentang klasifikasi resiko stres mahasiswa. Yang pertama itu ada Brenda. Di sini akan terlihat ringkasan data setnya sendiri, total data, akurasi model, data sehat, dan juga data risiko stres. Kemudian ada distribusi labelnya, label risiko stres dan juga sehat. Kemudian ada distribusi gender antara laki-laki dan perempuan. Lalu ada contoh datanya juga. Untuk yang kedua ini ada prediksi, halaman prediksi. Nah, di mana aplikasi ini diperuntukkan memang untuk mahasiswa S1 dengan rentang umur tuh maksimal 25 tahun. Kemudian kita akan menginputkan data berapa mahasiswa, kita akan menginputkan contoh data 1, kemudian kita akan masukkan nama lengkap, kemudian akan ada gender, laki-laki, umur 20, jurusan teknik informatika, status hubungan, jomblo, masukkan keluarga sedang, IPK 4, jam belajar per hari 2, jam tidur per hari 8, jumlah besar tugas besar per minggu 4, dan frekuensi olahraga kadang. Kalau kita klik prediksi sekarang, maka akan ada hasilnya itu sehat, resiko stres rendah, probabilitas sehat juga akan dimunculkan 85,4%, dan probabilitas risiko stres 14,6%. Dan juga ada yang harus diperhatikan, dan juga ada saran-saran terkait untuk tetap optimal. Kemudian juga bisa untuk download kartu hasilnya juga di sini. Kemudian kalau mau reset untuk formnya sendiri juga bisa, nanti otomatis akan terganti seperti itu. Untuk kemudian analisis datanya ini berisikan distribusi, korelasi, dan juga statistik. Di sini tuh menampilkan antar fitur antara sehat dan juga risiko stres seperti itu. Dan juga menampilkan korelasi terhadap jurusan atau program studi terkait atau fitur-fitur yang ada. Kemudian untuk statistik di sini juga ada statistik untuk jumlah umurnya, jam belajar, jam tidur per hari, dan jumlah tugas besar per minggu. Untuk performa modelnya di sini ada ditampilkan F1 score dengan 93,3%, akurasinya dengan prediksi conversion metricnya seperti berikut. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.